Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Salam satu aspal. Bagi kalian yang masih ngebit, hati-hati di jalan dan semoga gacor. Di video kali ini saya masih membahas tentang sortir yang tentang pemberitahuan kemarin tentang tidak boleh mengabaikan order ya. Saya dengar isu-isu ya, cuma isu sih sebenarnya. Isu apa benernya saya nggak tahu. Katanya kalau melepaskan order kita akan terkena suspend. Kalau menurutku itu gimana ya, akan sangat memberatkan sih kalau melihat kondisi di lapangannya. Seperti ya, ini contoh, misal kita dapat gosen membawa lemari es, kulkas gitu, terus apa box besar, kita kan juga nggak bisa untuk membawanya kan. Terus apalagi yang sering terjadi ya, kalau di akun goret seperti saya ini, dulu pernah sering banget saya dapat itu ibu-ibu bawa anaknya dua gemuk-gemuk, kita mau cancel juga nggak bisa. Saya lihat tuh ratingnya, baru pertama kali ini saya dapat customer dengan rating 4,0, dan ternyata memang benar. Pas datang terus orangnya gemuk, anaknya gemuk, minta duduk depan, gak mau pakai helm. Terus kalau seperti itu terus gimana itu? Kalau kita sudah, dan untuk kedepannya kan kalau kita sudah tahu, biasanya driver bahkan akan di cancel. Kalau untung itu motor saya itu motor gede. Kalau dicoba kalau motor Beat apa motor Vega itu, kemungkinan itu nggak bisa buat bawa penumpang seperti itu. Kan kasihan drivernya juga kan. Kalau udah tahu kan kemungkinannya, ini pasti di cancel. Tapi pengalaman kemarin pas waktu setelah ada notif, saya tuh dapat GoFood masuk ke dalam stasiun. Pengantarannya jauh banget, dan belanjanya banyak, rotinya kayak gede. Kemungkinannya itu lepas dari habis setelah sortiran dari driver lain. Soalnya saya sendiri kan jarang banget dapat food. Itu kayak dapat sortiran dapat lepasan dari driver lain. Waktu itu memang dapat kan, kebetulan saya sudah tak auto kan, karena saya sudah PD kan, sudah dapat red terus tak auto dapat food. Saya jujur belum pernah ada pengalaman untuk mengambil di dalam stasiun seperti itu. Akhirnya saya mau di pesawat, saya tinggalkan, saya istirahat dulu setengah jam tuh lepas, tapi nggak ada notifikasi sama sekali. Nah setelah itu terus dapat red lagi, akhirnya dapat food lagi tuh pas Jumatan. Kemungkinan driver kan pada Jumatan, kebetulan saya Nasrani, saya nggak Jumatan. Saya dapat foto jauh banget, penjemputannya 3 kilo, pengantarannya itu memang agak jauh. Waktu itu ada sekitar 5 kilo ya, tapi yang saya heran tuh tarifnya tuh 20.000. Saya nggak sortir, cuma kan langsung masuk. Wah, kok tarifnya gede banget, apa ini, apa mungkin juga lepasan dari driver lain karena jauh. Tapi tarifnya 20.000. Akhirnya saya angkat, saya ambil, saya antar. Memang benar 20.000. Nah ini untuk kembali lagi untuk sortir itu ya, kalau dari dulu itu saya ngecek tahun 2000 ya, yang pas waktu kita dapat bonus itu kan, saya tuh bahkan jarang banget mendengar ada yang namanya sortir order. Apa mungkin di daerah saya nggak ada, apa mungkin memang waktu itu nggak ada, karena memang waktu ada bonus itu kita itu apapun kita ambil yang penting dapat bonus. Bahkan dulu pun saya kan dari dulu tuh memang senangnya red, nggak tahu kenapa saya senangnya tuh red. Lah kalau dapat food itu sebenarnya nggak suka, cuma saya ambil karena saya ngejar bonus. Karena dulu saya on jam 6 sampai jam 12 sampai jam 1 tuh, kalau di tempat saya dulu kan 20 poin, dapatnya 80.000. Lah itu saya kejar, food pun saya ambil. Bahkan kadang-kadang kalau pas waktu capek saya pengennya nyari food, walaupun dapatnya tetap red terus, tapi saya ambil gitu.
tapi seneng gitu loh, waktu itu kita dapat order apapun tuh seneng, karena waktu itu kan memang kita kerja target 20 poin untuk 24 jam. Jadi kan waktu itu memang kalau menurutku di daerah saya itu nggak ada yang namanya sortir, nggak ada. Terus bahkan driver tuh 24 jam tuh ada. Jadi dulu itu malah kadang-kadang ada 3 shift. Di si pagi seperti saya itu akun-akun red pada berangkat pagi-pagi jam 12 dapat data tupo, dia off. Terus ada yang berangkat agak siang untuk food, nanti sore buat sampai nutup poin sampai jam malam berarti kan siang sampai malam dia ngejar 20 poin. Ada lagi sing malam sing ngalong biasanya dapat sampai pagi. Kalau waktu dulu tuh seperti itu. Jadi malah driver itu 24 jam tuh ada. Kalau sekarang tuh di seperti jam-jam seperti berikut, seperti tadi sing insentif kayak sekarang itu di jam-jam seperti itu malah kadang-kadang malam ya. Saya pun pesan GoFood pun kadang-kadang nggak ada driver. Soal banyak driver yang sudah off. Dia yang penting ngejar poin, ngejar uang, ngejar poin aja, ngejar pendapatan lah. Dia nggak ngejar insentif, tapi cuma dia dari pagi sampai sore dah gitu terus, dari pagi sampai sore. Kayak seperti saya sekarang ini juga seperti itu. Saya nggak ngejar poin, cuma saya ngejar pendapatan dari pagi sampai sore, dianggap aja orang kerja. Tapi kalau dulu tuh enggak kan. Kalau dulu tuh memang pagi ada, siang ada, on malam ada, yang ngalong itu juga ada. Nah, untuk masalah sortir seperti ini ya gimana lagi, memang resikonya kan seperti ini. Soalnya kita juga nggak dapat bonus, jadi kita sortir ya nggak kita ya. Semisal ada driver yang sortir pun itu kan gara-gara dia mengejar pendapatan, nggak ngejar poin. Bener apa enggak itu? Jadi ya kayak pernah ketemu sama salah satu driver itu dia cuma nyari argo yang di atas 20.000. Dia layanan apapun dia ambil tapi di atas 20.000. Karena dia bener-bener pengen pendapatan, dia nggak ngejar poin. Karena poin sama aja, kita ngejar sekarang kan insentif tambahan ya. Kalau di tempat saya itu insentif tambahan. Kalau saya itu cuma basic 14 itu dapat 80.000. 14 order kalau red semua ya sudah nutup lah. Udah habis. Berarti memang untuk insentif tambahan seperti ini memang untuk akun GoFood saja. Jadi akun-akun yang lain tuh kemungkinan nggak ada kesempatan untuk mendapatkan insentif tambahan seperti itu tadi. Ya ini mungkin ini apa ya? Gojek nggak mau ada lagi seperti itu lagi. Tapi kan juga Gojek harus melihat lagi lah kondisi lapangan itu seperti apa. Nah, kemungkinan untuk kedepannya lebih baik diadakan bonus seperti dulu lagi, apalagi orderan sekarang kan sudah mulai rame, sudah anak sekolah sudah mulai berangkat semua, dan mungkin sudah nggak ada pembatasan PPKM semacam lah, sudah nggak ada. Dan semoga kedepannya itu bisa dikasih bonus agar kedepannya itu juga nggak ada yang namanya kita sortir order terus sampai customer pesan juga nggak ada, sampai kehabisan driver untuk memesan. Ya semoga dari pihak aplikator bisa mempertimbangkan untuk kedepannya. Jadi untuk yang versi sekarang ini kita ikutin aja lah ya, kita apa yang kita dapat kita ambil dulu. Kalau memang nggak berkenan, kalau memang terlalu memberatkan, ya mendingan di cancel saja. Karena itu kan juga kita yang sebagai taruhannya, keselamatan kita, motor kita juga sendiri. Jadi mohon dipertimbangkan pribadi kita masing-masing. Nah semoga untuk kedepannya memang ada bonusnya, gitu aja, kita berdoa bersama-sama. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan like. Monggo yang diskusi mohon lewat komen, tapi mohon kalau mau diskusi dengan kata-kata yang lebih bijak, dan mungkin mencerna video terlebih dahulu, terus berkomenlah dengan yang sopan.
Oke, salam satu aspal, Tuhan memberkati.